Hai, Laikul Fahri di sini. Di video kali ini aku akan review lampu yang ukurannya kecil banget tapi cahayanya terang banget guys. Ini adalah Viltrox Sprite 15B. Ada juga varian yang 15C, itu untuk yang color atau yang RGB. Langsung aja unboxing dan isi dalam paket penjualannya. Viltrox Sprite 15B pas aku syuting video ini, aku syutingnya tuh tanggal 13 Juli 2023, belum ada yang jual di Indonesia. Kalau aku cek di website resminya, harganya tuh 742.000 untuk yang bicolor dan 803.000 untuk yang RGB. Selain kecil dan powerful, menurutku dia bentukannya estetik ya, kayak kaset, kayak radio gitu bagian belakangnya. Kemudian dalam paket penjualannya kita udah dikasih baterai NPF dari Viltrox. Ini kapasitasnya 2200 mAh NPF 550. Sekarang mari kita lihat detail dari unitnya. Kalau kita redupin banget, kita bisa lihat di sini titik-titik lampunya ada 18 kali 11. Ini aku udah redupin settingan kameraku dan udah setting lampunya di 1%, tapi masih tetap terlalu terang ya. Kalau di mata sih ini udah kelihatan, di kamera nggak begitu kelihatan. Jadi di sini ada titik-titik LED. Untuk yang mendatar dia ada 18 dan ke bawahnya ada 11. Terus karena bicolor jadi dia gonta-ganti ya, putih, oranye gitu. Totalnya dia ada 198 titik LED. Materialnya masih pakai plastik jadi enteng, tapi dia di finishing chrome gitu, jadi menimbulkan kesan kayak seolah-olah dia tuh besi. Sekarang kita bahas tombol-tombolnya, semuanya ada di bagian belakang. Di sini ada tombol on off, bukan tombol sebenarnya sih, digeser ke kanan, ada LCD kecil. Kemudian di sini ada tombol untuk merilis baterainya. Untuk dayanya kita bisa pakai baterai NPF atau port USB Type-C yang ada di bagian belakang sini. Kemudian di sini ada tombol mode yang sekarang kita lagi ada di mode CCT, jadi lampunya nyala biasa aja seperti ini. Bisa kita ganti di biocolornya ya. Ini agak putih kebiruan gitu, atau mau dikuningin juga bisa. Ini agak kekuningan seperti ini. Paling rendahnya dia di 2800 dan paling tingginya ada di 6800 Kelvin. Kemudian ada mode scene, ini tingkat kecerahannya, kemudian speednya bisa kita rubah dan scene-nya juga bisa kita rubah nih. Ini kayak TV gitu. Jadi kalau kita taruh di depan muka sambil kita syuting, seolah-olah kayak kita tuh lagi berada di depan TV. Terus ini ada petir. Kita bisa taruh di luar jendela terus bikin film ala-ala kayak ada petir gitu. Kemudian di sini ada apa tuh, kayak ledakan gitu. Terus di sini ada paparazzi ya. Sorry, jangan foto aku, sorry gitu ya. Ini gambar apa guys? Nggak tahu aku. Kemudian ini ada apa, nggak tahu juga ini logonya. Nah ini SOS nih, kalau dalam keadaan darurat. Ini kan kita mau syuting ya. Ya nggak apa-apa, kali aja di dalam adegan film kalian tuh butuh nampilin SOS lampu seperti ini, bisa juga. Kemudian ada lagi ini lilin. Agak kekuning-kuningan gitu ya. Kemudian ada lagi ini bonfire ya, api unggun. Terus ada CCT. Dan balik lagi ke mode TV. Di bagian bawah tombol mode ada knob untuk ngontrol dan kita bisa pencet juga untuk pindah-pindah ke mode-modenya nih. Kemudian di sini ada CH atau GR. Ini untuk ganti channel dan grouping ya. Kita bisa kontrol pakai remote, cuman remote-nya nggak dapat dalam paket penjualannya. Mungkin bisa dibeli secara terpisah. Terus di bagian bawahnya di sini ada port USB Type-C 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere. Ada lubang angin, kemudian ada port untuk ke tripod. Langsung aja mungkin kita pasang di light stand ya. Ini tinggal diulir-ulir aja. Oh ya, satu hal yang menarik dari Viltrox Sprite 15B ini, di dalam paket penjualannya kan kita udah dapat baterai ini ya. Baterai NPF ini. Terus di bagian bawah sini kan ada port USB Type-C. Aku kira kita bisa cas baterainya langsung dari lampu ini. Ternyata enggak. Tapi kita tetap dapat kabel charging. Aku pikir gimana cara ngecasnya gitu. Ternyata di bagian belakang baterai NPF-nya ada port USB Type-C. Ini gokil sih. Kalau aku baca-baca di websitenya Viltrox, orang-orang malah salfok sama baterai NPF-nya dan pengen beli baterai NPF-nya aja. Nggak tahu ini mereka jual atau enggak. Karena menurutku port USB Type-C di baterai kayak gini cukup convenient sih, jadi praktis kalau ngecasnya gitu. Kan kita udah punya banyak charger Type-C, jadi nggak perlu ngantri ngecas baterainya. Nah untuk menguji lampu ini aku akan coba jadiin fill light aja untuk ngisi shadow yang ada di sini. Lighting utamaku di sini aku pakai Godox SL150W dengan wah gede banget kayak gini. Dan kita coba lihat untuk ngisi apakah cukup ya. Atau bahkan nanti kita coba cek juga untuk jadi key light gimana. Nah ini aku udah taruh di samping kiri. Oh ya,
Viltrox ini juga ada aplikasinya buat di HP. Kita bisa kontrol lampunya lewat Bluetooth. Sekalian kita cobain aja ya. Ini kita bisa langsung scan aja di dalam manual booknya ada ya. Aplikasinya kita pakai WeLight Pro. Kenapa WeLight? Kenapa nggak Viltrox? Karena WeLight itu sebenarnya Viltrox. Dulu Viltrox pas bikin lampu nyoba-nyoba kasih nama WeLight, tapi ternyata nggak jadi deh. Mau pakai nama Viltrox aja gitu. Jadi di sini aplikasinya masih pakai WeLight. Langsung aja get. Oke, nah dia langsung connect tuh. Mati, nyala, mati, nyala. Kelihatan nggak dari depan? Mati, nyala. Tuh ya, udah berhasil mengisi shadow yang ada di sini. Kalau tanpa lampu seperti ini, pakai lampu ngisi shadownya seperti ini. Udah jadi lebih flattering ya gambarnya. Sekarang kita coba apakah dia bisa menggantikan keylightku ya. Kita coba matiin dulu keylightnya. Seperti ini tanpa keylight sama sekali ya, yang ada cuman hairlight aja. Dan aku coba nyalain. Oh, ini baru di 20% guys. Kalau kita coba naikin lagi. Dan penempatannya belum optimal ya, aku cuman taruh di sebelah sini aja. Tuh, gimana? Udah terang banget sih ini di 100% segini kapasitasnya. Kita coba bandingkan, ini adalah pakai Viltrox Sprite 15B dan ini pakai Godox 150 watt. Tentu aja penempatan lightingnya juga pengaruh ya, ini nggak cukup optimal untuk dibandingin. Cuman untuk tingkat kecerahannya aku rasa ini udah cukup banget untuk jadi keylight kalian. Mungkin yang jadi kelemahan lampu seperti ini tuh adalah dia nggak bisa dipasangin modifier ya. Modifier tuh kayak lampuku gini, ini pakai octagon grid honeycomb. Arah cahayanya tuh kita bisa atur. Nah kalau gini ya udah dia terang aja gitu. Paling dia udah ada diffuser bawaan seperti ini yang bikin lampunya nggak terlalu mencorong sih, bisa lebih soft. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa ngalahin softbox dan honeycomb gridnya. Mungkin akan cocok kalau kalian pantulin ke tembok terus kalian madep ke tembok itu. Jadi misal di depan aku nih tembok, lampunya tuh dimadepin ke tembok terus pancaran dari sinarnya itu akan menyinari tembok dan menyinari aku, dipantulin dulu. Nah untuk spesifikasi teknisnya dia tuh bisa nyala sampai 1350 lumens untuk fluxnya dan maksimal luminance-nya tuh 1550 di jarak 0,5 meter. Aku nggak punya alat ukurnya juga jadi nggak bisa mengkonfirmasi angka ini. Yang bisa aku konfirmasi adalah ukurannya kecil dan kita bisa timbang. Barangnya tuh enteng banget, ketika pakai baterai bawaannya tuh dia cuma 371 gram aja. Jadi cocok kalau kalian mau mounting-mountingin di atas untuk highlight atau untuk ya practical light tertentu gitu, ini bisa banget. Untuk baterai life-nya kalau kalian pakai 4400 mAh 120 menit. Sedangkan bawaannya ini kan 2200 mAh. Jadi kalian bisa dapat waktu sekitar 1 jam kalau di full brightness. Kemarin aku cobain buat live streaming sih baterainya belum habis dipakai live sejam. Karena aku pakainya tuh cuma di 10% atau 5% gitu. Di segitu aja tuh udah cukup terang. Sekarang mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya. Jujur aja aku nggak tahu pasaran lighting sekarang tuh gimana. Apakah ada yang harga lebih murah atau enggak. Jujur aja aku nggak tahu karena aku nggak ngikutin banyak soal lighting. Kalau kalian nanya pendapatku pribadi agak susah juga. Karena lampu yang sekarang aku pakai ini harganya 3 jutaan. Kalau dibandingin sama 700 ribuan ya ini bakalan aku bilang worth it banget. Tapi angka 700 ribu kan nilainya nggak sama setiap orang. Jadi ya tergantung kalian apakah 700 ribu itu worth it dengan dapat fitur-fitur seperti ini. Ya berarti worth it gitu aja sih. Kalau kalian tertarik beli lampunya silahkan bisa cek link affiliate-nya ada di description box. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.